Fa in syahidalahu mu'azzamun, apabila disaksikan di dalam sesuatu yang baru itu mu'azzamus syariah, agung-agungnya syariah atau mulia-mulianya syariah, wa usuliha, dan pokok-pokok dari syariah itu, falaisa bibid'ah, maka itu bukan termasuk bid'ah. Salah satu contoh misalnya kalau di Lombok ini ya, kita lihat misalnya ada orang nyongkolan gitu ya. Orang nyongkolan di masa Nabi nggak ada orang nyongkolan gitu ya. Tetapi ini kan sesuatu yang baru. Apakah ini bid'ah? Ya. Nah, coba kita lihat, ada tidak pokok-pokok syariat di situ? Ada tidak ajaran-ajaran syariat di situ? Oh, ternyata ada. Misalnya Nabi itu melakukan walimatul urus ya. Kalau kita telisik, kenapa walimatul urus itu dilakukan atau pesta pernikahan itu dilakukan? Supaya orang-orang kemudian mengenal si pengantin ini bahwa mereka itu sudah statusnya adalah suami istri, jadi tidak mengandung fitnah lagi. Nah, orang-orang Lombok itu punya tradisi nyongkolan atau tradisi begawi gitu. Itu juga bisa masuk di dalam konteks itu gitu. Bisa dikiaskan ke situ. Bahwa begawi itu adalah walimahnya ya. Kemudian silaturahim ke orang tua itu termasuk nyongkolannya gitu. Nah, tinggal sekarang kita melihat praktiknya itu seperti apa. Apakah praktiknya itu tidak melanggar agama atau melanggar agama gitu ya. Kalau nyongkolannya kemudian banyak mudaratnya ya, banyak dampak negatifnya, maka harus ditimbang secara usul fikihnya nanti itu. Jadi jelas ya. Kaidahnya itu, annama umila bihis salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihhu ayyakuna bid'atan wala mazmuman. Ini kaidah yang harus dihafal ini oleh teman-teman santri dan hatul ulama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Rijalul Ansor, GP Ansor, sahabat-sahabat Nahdiyin di mana saja kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi sebelum itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan dukungan ya, memberikan apresiasi atas kajian kita yang 2 episode yang lalu. Saya belum sempat untuk melanjutkan ya kemarin-kemarin, tapi alhamdulillah kita tetap dikaruniai kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya ingin melanjutkan ke pembahasan inti ya, setelah beberapa episode yang lalu ya. Kita membahas terkait dengan mukadimah yang diberikan oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Gus Isom. Kali ini kita akan masuk pada inti pembahasannya, yaitu tulisan dari atau karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita bertawassul dulu kepada beliau. Mudah-mudahan kajian kitab beliau ini juga mengalirkan barokah kepada kita semua, umat Islam Indonesia, umat Islam sedunia, dan juga khususnya yaitu warga Nahdlatul Ulama ya. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oh ya, bagi sahabat-sahabat yang kebetulan sudah punya kitabnya dan ingin ikut mengaji ya, ingin ikut murajaah bersama saya, silakan kalian buka di halaman 5 ya. Atau mungkin tidak punya kitab fisiknya tetapi ingin yang versi digitalnya atau PDF-nya, kalian bisa nanti download di deskripsi video ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Memulai sesuatu yang baik dengan mengucapkan bismillah itu memang itu disunnahkan ya. Apapun perbuatan baik yang mengandung kebaikan
itu sunnah kita memulainya dengan bacaan bismillah ya. Ini berdasarkan hadis baginda Rasul, kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang mengandung nilai kebaikan di dalam agama, maka sebaiknya atau seharusnya itu dibacakan bismillah. Agar kenapa? Supaya tidak terputus gitu ya. Setiap perkara yang baik di dalam syariat yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, kata Nabi, maka itu terputus ya. Terputus apa? Terputus manfaatnya, terputus kebarokahannya, terputus segala hal-hal yang baik terkait dengan sesuatu itu gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan fahuwa abtar atau fahuwa ajzam gitu. Nah, membaca bismillah ya, di dalam Islam itu kan dikenal dengan hukum. Di dalam fikih itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh gitu ya. Ya, membaca bismillah juga demikian ya. Kadang-kadang membaca bismillah itu menjadi perkara yang wajib. Di mana ya? Di dalam sholat kita. Karena bismillah itu adalah bagian dari 7 ayat daripada Al-Fatihah yang merupakan fardu daripada sholat kita gitu. Kadang-kadang juga bismillah ini sunnah dibaca ya, seperti menulis kitab ya, sunnah kita tulis, sunnah kita baca gitu, membaca buku ya, berdiskusi, khutbah dan lain sebagainya. Atau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, misalnya kita ingin berangkat menuju ke sesuatu tempat gitu, tetapi dalam rangka kepergian kita itu dalam rangka kebaikan, maka sunnah kita membaca bismillah. Tapi kadang juga membaca bismillah ini berhukum makruh gitu ya. Kapan? Ya ketika kita melakukan hal-hal yang makruh gitu ya. Salah satu contoh misalnya yang makruh, misalnya merokok ya, seperti saya ini sedang merokok nih. Terus ketika saya mau merokok saya ucap bismillah, maka itu hukumnya makruh ya. Makruh. Kemudian kadang-kadang juga dia berhukum haram ya. Haram kita membaca bismillah itu. Kapan itu? Ya ketika kita melaksanakan sesuatu yang perkara yang haram gitu ya. Atau perkara yang buruk di dalam agama gitu ya. Salah satu contoh misalnya seseorang mau mencuri, mengucap bismillah dulu, itu haram itu. Atau kalian ada di WC gitu, sedang gitu ya, kemudian baca bismillah, itu juga haram hukumnya, nggak boleh. Itu ya selintas atau sekilas tentang bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillahi syukran ala nawali, segala puji bagi Allah, syukur atas segala anugerahnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih, dan salawat dan salam terhadap atau kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya. Wa ba'du, dan setelah itu. Nah, wa ba'du ini menjadi salah satu struktur yang seperti kemarin saya ceritakan hampir wajib di dalam penulisan kitab-kitab atau dalam khutbah ya. Wa ba'du maksudnya adalah wa ba'du bismillah alhamdulillah wassalah itu ya. Setelah membaca bismillah, setelah membaca hamdalah, dan setelah membaca sholawat itu. Fahadha kitabun, adapun ini kitab, auda'tu fihi syai'an, aku titipkan atau aku tuangkan gitu ya. Fihi, di dalam kitab ini, syai'an, sesuatu, min hadithil mauta, dari hadis-hadis atau penjelasan-penjelasan, atau bisa juga bermakna cerita-cerita al-mauta, orang yang mati gitu ya. Min ini termasuk kalau dalam ilmu nahu itu termasuk min bayan gitu ya. Penjelasan dari syai'annya itu ya. Min bayan. Min haditsin mauta, dari hadis-hadis atau dari cerita-cerita, penjelasan-penjelasan atau pembicaraan-pembicaraan al-mauta, tentang orang mati atau tentang kematian gitu. Wa asyaratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat.
Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati, dan sesuatu atau perkara-perkara minal kalami dari ucapan-ucapan ala bayani sunnati wal bid'ati, atas penjelasan dari pengertian sunnah dan bid'ah. Jadi Kiai Hashim memberikan gambaran terkait kitab beliau ini. Yang pertama kata beliau, di sini beliau akan membahas tentang penjelasan-penjelasan atau cerita-cerita tentang kematian dan tanda-tanda kiamat. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa beberapa di antaranya juga akan membahas tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadithi, dan sesuatu ya minal ahadits dari cerita-cerita atau penjelasan-penjelasan biqasdin nasihah, dengan tujuan memberikan nasihat ya. Wa ilallahil karim, dan kepada Allah yang maha pemurah. Amuddu akuffal ibtihali, aku menengadahkan telapak tanganku seraya al-ibtihal ya, bersimpuh. Ayyam fa'abihi nafsi, semoga Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, nafsi untukku ya. Wa amsali minal juhali, dan semisalku orang-orang yang sepertiku ya, minal juhali, dari orang-orang bodoh. Ini salah satu pernyataan yang sangat tawadhu ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan diri beliau adalah juhal ya. Jadi begitulah para ulama ya. Walaupun beliau ini adalah seorang alim, seorang yang hafal Al-Quran, hafal hadis gitu ya, dan beliau ini adalah seorang ulama terkemuka, bahkan dikatakan di dalam mukadimah kemarin itu adalah min akabiril ulama il Indonesia gitu ya, salah seorang pembesar dari para ulama-ulama di Indonesia, tetapi beliau masih mengatakan diri seorang yang bodoh gitu ya. Luar biasa ya. Wa ayyaj'ala 'amali khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan amalku ini atau penulisan ini khalisan, atau bisa juga bermakna tidak hanya tulisan ini ya. Amali itu ya seluruh amal beliau itu ya, termasuk perjuangan beliau memerdekakan Indonesia itu ya termasuk di sini. Khalisan, semoga murni atau ikhlas ya, liwajhil karim, hanya untuk Allah yang maha pemurah. Innahu jawadun raufur rahim, sesungguhnya Allah jawadun, yang maha dermawan ya, raufur rahim, yang maha ya, raufur rahim itu ya, welas asih lah kalau bahasa Jawanya itu ya. Wa hadza awanus syuru' fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi, dan di masa ini ya di masa ini maksud atau tujuan ini adalah sangat tepat gitu ya, sangat tepat, sangat relevan begitu di masa saat ini. Bi'aunil malikil ma'bud, berkat pertolongan dari yang maha merajai ya, al-ma'bud, yang disembah. Nah, ini mukaddimah dari Kiai Hashim terkait dengan kitab beliau ya. Saya ulangi, yang pertama beliau menceritakan bahwa kitab ini akan membahas beberapa hal terkait dengan bahasan-bahasan tentang kematian ya, kemudian tanda-tanda hari kiamat, akan menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, dan akan memberikan beberapa nasihat-nasihat yang sangat baik gitu ya. Faslun, ini pasal fi bayani sunnati wal bid'ati, dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. Ini sudah masuk pada substansi daripada kitab ini ya. As-sunnatu bid-dhammi wat tasydidi, adapun sunnah dengan dibaca dhammah dan bertasydid ya, as-sunnah gitu ya. Kama qala Abul Biqa, seperti katakan oleh Abul Biqa atau Abul Baqa gitu ya, sama aja.
fi kulliyatihi, di dalam kitab kuliatnya, lugatan secara istilah, at-tariqatu walau ghairu mardiyatin, adalah jalan walaupun jalan itu tidak diridhoi gitu. Tariqah ini bisa kita maknai jalan ya, bisa kita maknai juga, kalau mungkin di sini lebih pas kita maknai metode ya. Metode, sebuah metode yang walaupun metode itu tidak diridhoi atau tidak disukai gitu ya. Wa syar'an, adapun secara syara, sunnah itu apa? Ismun lit-tariqati al-mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuh. Ya. Adapun secara syara, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah nama dari satu metode atau satu jalan al-mardiyati, yang diridhai atau yang disukai, al-maslukati fid din, yang ditempuh di dalam agama. Yang ditempuh oleh siapa? Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau selainnya beliau ya, selainnya Nabi. Dari siapa yang selainnya Nabi itu? Mimman huwa alamun fid dini, atau lainnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman huwa alamun fid dini, dari orang-orang yang alamun, yang menjadi panutan itu ya, atau bisa dibaca alimun juga bisa, yang alim ya, fid dini, dalam agama. Mungkin lebih pas kita baca alamun ya. Kalau di dalam kamus itu alamun itu bisa berarti panutan ya, bisa menjadi kalau bahasa kampusnya itu ya role model gitu ya. Au ghairuhu, atau lainnya, mimman huwa alamun fid dini, atau lainnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman huwa alamun fid dini, dari orang-orang yang menjadi role model di dalam agama. Siapa itu? Kas sahabati, seperti para sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum, atas kalian, itu ya, bisa kita berartikan ya, tetaplah kalian bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat ya, min ba'di, setelahku. Nah, ini penjelasannya Ki Hasim terkait dengan sunnah menurut bahasa dan menurut istilah ya. Kalau menurut bahasa, sunnah itu adalah jalan yang sebuah jalan gitu ya. Bahasa itu adalah sunnah itu secara bahasa itu ya jalan ya. Walaupun jalan itu tidak diridhoi gitu, tidak disukai oleh agama maksudnya. Sementara secara syara itu adalah ya jalan atau metode yang diridhoi atau disukai di dalam agama, yang ditempuh oleh yang ditempuh oleh Rasulullah SAW au ghairuh, atau lainnya Rasulullah SAW dari para sahabat gitu ya, berdasarkan hadis tadi itu. Wa urfan, dan secara uruf ya, secara tradisi atau budaya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Ma wadhaba alaihi, ya, sesuatu yang wadhaba ini menjadi tradisi atau menjadi kebiasaan gitu ya, atau dilakukan secara kontinu ya, ada sesuatu itu kontinuitas ya. Ma wadhaba alaihi, sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, al muqaddadi, yang yang diikuti atau yang jadi panutan nabiyan, baik dari para nabi karena awalian atau dari para wali gitu ya. Ya secara uruf seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah apa yang menjadi kebiasaan, tradisi, atau sesuatu yang dilakukan oleh para wali dan para nabi itu secara kontinu. Nah, itu dinamakan sunnah. Wasunniyu, adapun sunni, apa yang dimaksud dengan sunni? Mansubun ila sunnati, yaitu dimansubkan atau kalimat yang mansub atau dinisbahkan gitu ya, ila sunnati, kepada sunnah. Jadi yang dimaksud dengan sunni itu adalah nisbahnya itu kepada sunnah gitu ya.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ini sunni, berarti dia maksudnya adalah dia mengikuti sunnah gitu. Hadzbut ta' lin nisbah ya, dibuang taknya itu lin nisbah, untuk menisbahkan. Nah ini sekarang banyak direduksi ya oleh orang-orang Wahabi ya. Mereka mengatakan bahwa diri mereka sunni gitu ya. Kami ini sunni. Tetapi sunni maksud mereka itu adalah sunnah menurut mereka gitu ya. Mengikuti sunnah menurut mereka. Kalau tidak sependapat dengan mereka, maka mereka itu tidak termasuk sunni menurut mereka itu. Mereka mengatakan diri mereka ahlus sunnah wal jamaah, tetapi mereka tidak mengikuti panduan yang diberikan oleh baginda Nabi, bahwa di situ ada sunnah para sahabat juga gitu ya. Mereka jargonnya itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah gitu. Dan yang dimaksud sunnah itu ya hadis-hadis Nabi saja yang dimaksud dengan sunnah. Padahal Nabi sendiri di dalam hadis ini mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tetap berpegang teguhlah, konsistenlah berpegang kepada sunnah dan sunnahnya para sahabatku gitu ya. Jadi sunnah sahabat ini juga diambil gitu. Nah, orang-orang Wahabi itu kan tidak sukanya di situ sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi ya, walaupun dilakukan oleh sahabat mereka tidak mau. Nah, karena menurut mereka yang dimaksud dengan sunnah itu adalah hanya sunnah Nabi. Padahal jelas di dalam hadis Nabi ini mengatakan wa sunnatul khulafa'ir rasyidin ya. Ya nanti aksesnya itu banyak gitu ya. Masalah tarawih misalnya. Masalah tarawih, masalah mengucap bismillah ketika awal sholat begitu ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak sunnah-sunnah para sahabat itu yang tidak mau mereka lakukan. Baik, setelah mendefinisikan tentang sunnah, Hadratus Syekh kemudian mendefinisikan tentang bid'ah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zaruq fi Iddatil Murid. Adapun bid'ah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Zaruq fi Iddatil Murid, di dalam kitab Iddatul Murid. Ini salah satu ciri khas dari para ulama-ulama kita ya. Setiap mengutip sesuatu di dalam tulisan beliau ini selalu mengutip nama dan nama kitab. Itu luar biasanya ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini mengajarkan kita untuk menulis secara ilmiah gitu ya. Jangan kemudian menulis ini pendapat saya gitu. Tapi sumbernya mana gitu. Nah, Kiai Hasyim itu menunjukkan contoh yang sangat baik bagaimana kita menulis gitu. Harus disebutkan referensinya. Seperti di sini ya. Beliau menyampaikan bahwa ini disampaikan oleh Syekh Zaruq di dalam kitab Iddatul Murid ya. Apa bid'ah menurut Syekh Zaruq itu? Syar'an, menurut syara' ya. Ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Barunya perkara atau sesuatu di dalam agama, yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, yang menyerupai daripada agama tetapi bukan agama. Nah, ini menarik ini. Sesuatu yang baru menyerupai agama tetapi sesungguhnya dia bukan agama. Nah, nanti kita akan menemukan penjelasan-penjelasan lebih rinci ya terkait ini. Sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati, sama ada sesuatu itu bisurati dalam bentuknya, aw bil haqiqati atau secara substansinya. Baik itu misalnya bisurah ya dengan tampilan atau prakteknya gitu ya. Kita lihat mungkin ada banyak praktek-praktek yang praktek-praktek bid'ah gitu ya, atau secara substansinya itu bid'ah walaupun prakteknya mungkin seperti agama gitu ya, tetapi secara substansinya itu ternyata bukan agama itu, maka ini adalah bid'ah. Jadi sesuatu yang baru di dalam perkara agama
yang menyerupai agama tetapi sebetulnya dia bukan agama. Baik di dalam bentuknya, tampilannya gitu ya, ataupun secara substansinya. Itu pengertian bid'ah menurut Syekh Jaruk ya di dalam kitab Iddatul Murid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbarui atau membuat sesuatu yang baru fi amrina, di dalam perkara kita, di dalam agama kita itu, hadza ma laysa minhu, sementara itu tidak ada di dalam agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ini berdasarkan hadis ya. Syekh Jaruk memberikan pengertian secara syara ini berdasarkan hadis juga. Apakah ini juga ada dalam Iddatul Murid, redaksinya seperti ini, ataukah Kiai Hashim yang menulisnya sendiri, wallahu alam ya. Tapi mencantumkan hadis ini menjadikan argumentasi beliau ini sangat kuat gitu ya. Wa qalihi, dan sabda baginda Rasul, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama'u rahimahullahu, dan sungguh menjelaskan para ulama, semoga Allah merahmati mereka semua, annal ma'na fil haditsaini, bahwa pengertian atau penjelasan di dalam dua hadis ini, al-madhkura ini yang sudah disebutkan, raji'un, dikembalikan, li taghyiril hukmi, bagi orang-orang yang ingin mengubah hukum atau merubah hukum gitu ya. Bi'atiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan, dengan meyakini bahwa sesuatu yang bukan qurbah itu bukan ibadah itu ya, qurbatan sebagai ibadah. Jadi apa maksudnya dua hadis tadi itu ya, kullu muhdatsatin bid'ah dan man ahdatsa min amrina hadza, ini yang dimaksudkan, ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab lainnya. Ini dikembalikan kepada substansi bahwa mereka ini merubah hukum ya, dan meyakini bahwa sesuatu yang bukan ibadah diyakini sebagai ibadah. La mutlaqal hadis wa la mutlaqal ihdas, bukan semata-mata sesuatu yang baru. Jadi tidak semua perkara yang baru itu dianggap bid'ah, tetapi ada catatannya. Catatannya itu adalah mereka ingin merubah substansi hukumnya gitu ya, dan kemudian meyakini sesuatu itu yang bukan ibadah diyakini sebagai ibadah, atau yang sesuatu yang baru itu praktiknya baru, sebenarnya bukan ibadah tetapi kemudian diyakini sebagai ibadah ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang baru tidak diyakini sebagai ibadah, maka ya tidak termasuk bid'ah gitu. Jadi catatannya seperti itu. Idza qad tanawalathu syari'ah bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha. Karena terkadang ya, sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tetapi secara pokok-pokok usulnya atau substansinya itu ada substansi syariatnya, itu ada nilai-nilai syariatnya di situ. Nah, kalau demikian maka raji'an ilaiha, maka dikembalikan kepada tadi itu, berarti bukan bid'ah gitu ya. Sesuatu yang punya nilai atau punya muatan agama di dalamnya itu, secara pokok-pokok agama di situ, maka sesuatu yang baru itu maka tidak termasuk sebagai bid'ah. Au bi furu'iha, atau adanya furu' dari sesuatu itu, fayakunu maqisan 'alaiha, dan ini tinggal kita kiaskan saja, kita analogikan saja. Jadi banyak perkara-perkara baru, tetapi tidak semua perkara-perkara baru itu bid'ah. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari di sini. Yang pertama, sesuatu itu dianggap agama padahal bukan agama, dan kemudian diyakini sesuatu itu sebenarnya bukan ibadah tapi diyakini sebagai ibadah.
Itu beberapa catatannya ya. Karena menurut beliau, menurut Ki Hashim, terkadang ada sesuatu yang baru ya, yang di situ itu ada muatan syariahnya, ada muatan agamanya sesungguhnya. Kalau kita tarik secara jauh gitu, maka itu ada nilai-nilai agama di situ. Ya salah satu contoh misalnya kalau di Lombok ini ya kita lihat misalnya ada apa namanya orang nyongkolan gitu ya. Orang nyongkolan di masa Nabi nggak ada orang nyongkolan gitu ya. Tetapi ini kan sesuatu yang baru. Apakah ini bid'ah? Ya. Nah, coba kita lihat ada tidak pokok-pokok syariat di situ? Ada tidak ajaran-ajaran syariat di situ? Oh ternyata ada, misalnya Nabi itu melakukan walimatul urus. Ya. Kalau kita telisik, kenapa walimatul urus itu dilakukan atau pesta pernikahan itu dilakukan? Supaya orang-orang kemudian mengenal si pengantin ini bahwa mereka itu sudah statusnya adalah suami istri, jadi tidak mengandung fitnah lagi. Nah orang-orang Lombok itu punya tradisi nyongkolan atau tradisi begawe gitu. Itu juga bisa masuk di dalam konteks itu gitu. Bisa dikiaskan ke situ. Bahwa begawe itu adalah walimahnya ya. Kemudian silaturahim ke orang tua itu termasuk nyongkolannya gitu. Nyongkolannya. Nah, tinggal sekarang kita melihat praktiknya itu seperti apa. Apakah praktiknya itu tidak melanggar agama atau melanggar agama? Gitu ya. Kalau nyongkolannya kemudian banyak mudaratnya, ya, banyak dampak negatifnya, maka harus ditimbang secara usul fikihnya nanti itu. Nah, disinilah ya, pentingnya kita memahami usul fikih secara kontekstual. Jadi sesuatu yang baru di dalam agama ini itu tidak serta-merta kita anggap kemudian bid'ah, tidak serta-merta kita anggap haram begitu ya. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Waqala, dan berkata masih ini dari kaulnya Syekh Zaruk ya. Wa mawazinuha salasatun, adapun timbangannya timbangan bid'ah bisa ditimbang nih, mawazin, wazan dari bid'ah itu bisa kita timbang itu dengan tiga hal ya. Al awalu, yang pertama, ayun zara fil amri al muhdisi, harus dilihat dari perkara yang baru itu. Fa in syahidalahu mu'azzamun, apabila disaksikan di dalam sesuatu yang baru itu mu'azzamus syariah, agung-agungnya syariah atau mulia-mulianya syariah, wa usuliha, dan pokok-pokok dari syariah itu, falaisa bibid'ah, maka itu bukan termasuk bid'ah. Nah, ini ada sesuatu yang baru tetapi di situ ada sesungguhnya nilai-nilai agama itu banyak. Sesuatu yang agung di dalam agama itu terdapat di dalam perkara yang baru itu. Maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bid'ah. Contohnya seperti tadi itu. Atau kita ambil analogi yang lain ya. Mungkin hari inilah ya kita ngaji menggunakan live streaming seperti ini ya. Ini kan baru nih. Sesuatu yang baru. Tapi di situ ada mu'azzamus syariahnya. Apa mu'azzamus syariahnya? Yaitu dakwah itu. Ya. Dakwah itu kan kita disuruh oleh Allah itu dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, karena ada perintah itu, maka itu termasuk agung-agungnya syariat, sesuatu yang agung dalam syariat. Lalu kemudian ada orang berdakwah melalui mimbar, ada orang berdakwah melalui sosial media seperti ini. Ini sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru ini ada keagungan syariat di dalamnya. Maka di dalam konteks ini, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bid'ah. Nah, ini bisa kita timbang dari sini. Wa in kana mimma ya'ba zalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Wa in kana mimma ya'ba, dan jika ada sesuatu itu mencegah ya, bikulli wajhin,
dari segala macam aspek atau segala macam arahnya itu ya, bahwa batilun wa dhalalun, maka itu termasuk batil dan dhalal yang menyesatkan. Kalau tidak ada sama sekali nilai-nilai agamanya, tidak ada sama sekali nilai-nilai pokok-pokok agama di dalamnya itu, maka ya jelas itu adalah bid'ah gitu ya. Tetapi kalau masih ada nilai agamanya di situ ya, maka harus dilihat dulu, harus ditimbang dulu. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu wa tanawalathu syubhatu wastawat fihi al-wujuh i'tubirat wujuhuhu. Wa in kana, dan ketika ada mimma dari sesuatu yang baru itu, taraja'at fihi al-adillatu, taraja'at ini bolak-balik ya. Bolak-balik fihi di dalam sesuatu yang baru, al-adillatu sebuah ciri atau sebuah tanda-tanda, wa tanawalathu syubhatu, dan mengandung syubhat di dalamnya, wastawat fihi al-wujuh u'tubirat, dan sesuatu itu kalau dikiaskan itu masih apple to apple gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh begawi itu kita mau kiaskan dengan walimah pada masa Nabi ya. Apple to apple, dari segala wajah kita coba sandingkan gitu ya. Waktu birat, maka lihat dulu wujuhuhu, lihat dulu aspeknya gitu, tinjauannya, lihat dulu dari banyak sisi. Kalau begawinya itu kemudian bertentangan dengan cara walimahnya baginda Rasul dulu, maka menjadi sesuatu yang bid'ah. Ya, tetapi kalau kemudian di situ itu substansinya masuk, kemudian syarat-syarat tidak ada, misalnya maksiat di situ di dalam begawi itu, tidak memberikan mudarat buat orang yang melaksanakan dan lain sebagainya, maka otomatis itu bukan bid'ah. Fama tarajjaha min zalika ruji'at ilaihi, maka argumentasinya itu harus diunggulkan ya, harus dikembalikan. Ini yang pertama ya, mizan yang pertama. Al-mizanus tsani, mizan yang kedua atau timbangan yang kedua, al-i'tibaru qawaidil a'immati, yaitu mempertimbangkan kaidah-kaidah daripada mujtahid, pada imam gitu ya. Wasalafil ummatil amilin, dan para salaful saleh ya, para ulama-ulama terdahulu yang al-amilin, yang menjadi pelaku ya. Jadi mereka melakukan, menjadi amalan bitoriqis sunnah, dengan jalan sunnah itu ya. Nah, yang kedua menjadi timbangannya itu, di dalam perkara-perkara yang baru itu harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama-ulama salaf. Khususnya para ulama-ulama yang salafus saleh al-amilin gitu ya. Para salafus saleh yang beramal ya dengan ilmunya, karena ada ulama yang hanya sekedar bicara tetapi tidak mengamalkan ya. Bitoriqis sunnah, dengan metode sunnah. Jadi para salafus saleh itu mempraktikkan sesuatu itu ya, dengan jalan sunnah ya, dengan metode sunnah, maka itu tidak menjadi bid'ah. Ini kelebihan daripada kita ikut ahlus sunnah wal jamaah nadiyah ya. Jadi ada tradisi untuk mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu untuk kemudian kita menjadikan argumentasi. Jadi kalau misalnya Kiai Hasyim Asy'ari sudah melakukan itu dulu, ya udah, gak usah bertanya lagi, karena beliau itu sudah pasti sudah mengetahui dalil-dalilnya gitu. Jadi tidak salah kalau kemudian kita di Nahdlatul Ulama mengamalkan misalnya zikir dengan jahar, atau kita tarawih ya 24 rakaat misalnya, atau kita kemudian apalagi ziarah kubur dan lain sebagainya, dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama kita dulu, ya udah itu jadi dalil sudah. Tidak perlu kita mencari-cari sendiri mana dalilnya di sunnah, perlu. Kalau
kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, maka prinsipnya itu yang kedua ini, ya, mempertimbangkan kaidah-kaidah para ulama-ulama, tentu saja ulama-ulama salafus saleh dan mujtahid gitu ya, yang berijtihad ya, seperti imam-imam yang 4 itu atau banyak imam-imam yang lain juga ya. Nah, kalau mereka sudah melakukan maka nggak perlu kita ragu, lakukan saja. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibarata bihi. Kalau tidak ada yang menyelisihi mereka di dalam setiap aspek, dalam semua aspek ya, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Ada seorang ulama yang melaksanakan hal itu dan tidak diselisihi oleh ulama-ulama yang lain, ya udah selesai masalahnya, itu bukan bid'ah. Wa ma wafaqa usulahum fahuwa haqqun wa ini khatalafu fihi far'an wa aslan fakullun yattabi'a aslahu wa dalilahu. Wa ma wafaqa, dan sesuatu yang sesuai ya, usulahum, dasar-dasarnya, fahuwa haqqun, maka itu adalah benar. Wa ini khatalafu, meskipun ada yang berbeda ya, atau ada yang berselisih fihi di dalamnya, far'an secara cabang-cabangnya, wa aslan ataupun pokok-pokoknya, fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu, maka setiap sesuatu itu harus mengikuti ya, usul ya, pondasi atau dasarnya dan dalilnya. Jadi tinggal kita timbang saja. Kalau misalnya ada ulama yang membolehkan ini, ada ulama yang tidak membolehkan, yang membolehkan apa dalilnya, yang tidak membolehkan apa dalilnya. Lalu kita timbang para ulama-ulama ini gitu ya. Tentu saja kita melihat dari biografi para ulama-ulama ini tentu saja ya. Wa qad waqa'a min qawaidihim, dan sungguh terjadi di dalam kaidah ini, annama umila bihi salafu. Ini kaidahnya ya. Sesungguhnya apa sesuatu yang baru, umila yang diamalkan bihi dengannya, as-salafu para ulama-ulama salaf, wa tabi'ahumul khalafu, dan diikuti oleh para ulama-ulama setelahnya, la yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmuman. Nah, tidak sah, tidak boleh disebut sebagai bid'ah atau sesuatu yang tercela. Jadi jelas ya. Kaidahnya itu, annama umila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmuman. Ini kaidah yang harus dihafal ini oleh teman-teman santri dan satu ulama ya. Sesuatu yang diamalkan oleh orang-orang salaf ya, orang ulama-ulama kita terdahulu, dan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, maka tidak bisa kita sebut sebagai bid'ah dan tidak bisa kita sebut itu sebagai sesuatu yang baru yang tercela. Wa ma tarakuhu, dan sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka, oleh para ulama salaf ini, bikulli wajhin wadhihin, dengan segala aspek yang jelas lah ya, la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan, tidak boleh dikatakan sebagai sunnah dan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang ditinggalkan oleh para ulama ini, ulama-ulama salaf ini, tidak bisa disebut sebagai sunnah itu ya, atau sesuatu yang mulia. Jadi ada istilahnya ulama salaf gitu ya, ada istilahnya ulama khalaf gitu ya. Kalau ulama salaf itu, saya pernah membaca penjelasan di sebuah buku sejarah Islam itu, yang dimaksud dengan ulama salaf itu ya yang hidup pada masa atau abad pertama sampai abad ketiga Hijriah. Nah, setelah abad ketiga Hijriah itu seterusnya itu termasuk ulama khalaf semua ya. Ulama baru, ulama yang datang berikutnya gitu ya, ulama kontemporer. Wa ma asbatu aslahu, dan sesuatu yang menetapkan aslahu, asalnya, walam yarudda anhum, dan belum sampai mereka itu fi'luhu, mengerjakannya. Ada sesuatu yang sudah mereka fatwakan, misalnya ada ulama yang berfatwa ziarah kubur itu
boleh gitu. Tapi beliau belum melakukannya. Belum melakukannya sudah kedulan meninggal dunia misalnya, belum pernah ziarah kubur, tapi pendapatnya adalah boleh ziarah kubur misalnya. Faqala Malik, maka berpendapat Imam Malik, bid'atun, itu termasuk bid'ah, li'annahum lam yatrakuhu, karena mereka itu lam yutrakuhu, tidak meninggalkannya, illa li amrin indahum fihi, kecuali karena ada sesuatu yang menurut mereka itu masalah gitu ya. Jadi kalau menurut Imam Malik, sesuatu yang para ulama yang difatwakan oleh para ulama tetapi belum pernah dikerjakan oleh ulama tersebut, menurut Imam Malik itu adalah bid'ah, karena sesuatu itu tidak dikerjakan pasti ada faktornya gitu. Nah, wa qala Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat laisa bid'atin, itu bukan bid'ah, wa illam ya'mal bihi as-salafu, walaupun tidak dikerjakan oleh ulama-ulama itu tadi. Li anna tarakahum, karena sesungguhnya mereka meninggalkan lil amali, untuk beramal bihi dengannya, qad yakunu li uzrin, bisa jadi atau terkadang itu ya li uzrin, karena uzur, qama bihim fil waqt aw lima huwa afdal minhu, baik itu karena mungkin waktunya yang tidak tepat, itulah yang membuat mereka tidak mengerjakannya, au lima huwa afdal minhu, atau ada sesuatu yang lebih afdal. Ada sesuatu yang lebih afdal. Jadi bukan tidak boleh, tetapi ada yang lebih afdal, mungkin meninggalkannya lebih afdal gitu ya. Wal ahkamu ma'khuzatun minasyari' wa qad asbatahu, dan juga hukum-hukum mungkin yang diambil dari syariat syikat itu, sementara mereka sudah menetapkan gitu ya. Oke ya sahabat-sahabat, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita. Ternyata luas sekali ya pembahasan kitab ini. Jadi mohon doa sahabat-sahabat untuk kita istiqomah untuk membahas. Dan ini sistemnya mudzakarah ya sahabat-sahabat ya, saling mengingatkan. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman saya yang salah terkait dengan kitab ini, apa yang saya maknai, apa yang saya baca, tolong dikoreksi ya di bawah di komentar. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.